Halo, selamat datang kembali di channel Gembala Tarot. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, ketenangan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Semoga hari ini hari yang penuh kebahagiaan di dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kali ini kita lihat energi orang yang kamu pikirkan. Ini energi bisa ketarik siapa saja dalam tebaran kartu, bisa energi kamu, energi dia, atau energi banyak orang. Bacaan ini bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu. Tetap selalu bijak ya teman-teman untuk menilai readingan ini. Di sini elemen kamu yang ketarik ya. Elemen api, Leo, Aries, Sagittarius. Elemen udara, Aquarius, Libra, Gemini, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Sedangkan elemen dia yang ketarik elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, dan elemen api, Leo, Aries, Sagittarius, dan ada pula elemen udara ya, Aquarius, Libra, Gemini. Di sini energi yang ketarik ya. Sebagian di sini adalah sahabat lamamu dan sebagian pula dia adalah sahabat barumu. Saat ini dia ada di luar kota ya, atau bisa juga jauh dari daerah kamu, atau bisa juga di sini ada yang ada di luar negeri ya. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang cowok hitam manis. Sebagian pula ada seseorang cowok tinggi kurus hitam, cowok tinggi kurus putih. Sebagian pula ada seseorang cowok gemuk, cewek gemuk, dan seseorang kulitnya kuning, orangnya ganteng. Sebagian pula di sini ada seseorang yang lebih muda, pula ada seseorang yang pakai kacamata ya. Di sini juga ada cewek hitam manis. Ada pula seseorang cewek kulitnya putih, cantik. Dan ada pula seseorang bapak-bapak ya. Sebagian pula di sini ada pejabat yang mempunyai kedudukan yang sangat baik. Dan di sini juga ada seseorang cowok pendek gundul. Bisa juga di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang lebih tua dari kamu ya. Saat ini orang yang kamu pikirkan ini ya, untuk percintaannya saat ini dia sedang memikirkan perjalanan dia ke depannya. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk langkah ke depan. Mungkin kamu yang berhubungan dengan dia dan saat ini kamu sedang berpisah ya, atau sedang di ghosting. Saat ini dia memikirkan perjalanannya untuk ke depan. Dan dia pun menginginkan untuk berhubungan dengan sahabat baru. Tetapi sepertinya di sini dia merasa kesulitan ya, karena dia terlalu banyak memikirkan sesuatu di masa lalu. Mungkin orang yang kamu pikirkan ini mempunyai dua pilihan, sehingga di sini dia tidak bisa menentukan dia harus mempertahankan orang lama atau dia akan mempertahankan orang baru. Bisa juga di sini dia bingung ya untuk melangkah. Apakah dia harus tetap pada situasi dan keadaan saat ini, atau dia harus meninggalkan situasi di masa lalu dan dia akan melangkah untuk situasi keadaan di masa depannya. Sepertinya di sini dia sangat tidak bisa fokus dan dia pun tidak bisa menentukan harus bagaimana. Karena di sini sepertinya dia banyak rasa malu ya. Untuk melangkah maju itu malu, mundur juga malu. Bisa juga diartikan dia saat ini merencanakan untuk pergi ya, pergi ke suatu tempat, atau dia merencanakan pergi menuju perjalanan kehidupan baru,
Entah itu dia akan mengajak sahabat lamanya atau dia akan mengajak sahabat barunya. Mungkin di sini dia akan menjalani kehidupannya, entah menikah atau berpergian atau menuju suatu perjalanan ke suatu tempat. Bingung ya, akan mengajak sahabat lamanya atau mengajak sahabat barunya. Di sini kamu yang berhubungan dengan cowok gemuk, cewek gemuk, cowok tinggi kurus hitam, cowok tinggi kurus putih, dan cowok ganteng ya, dan ada pula cewek putih. Saat ini dia benar-benar sangat mencintai kamu. Hari Minggu ini dia benar-benar fokus mikirin kamu terus, sehingga dia di sini tidak bisa berbuat apa-apa karena dia banyak membayangkan dan memikirkan kamu terus. Sedangkan untuk situasinya saat ini ya di sini dia akan berkumpul dengan entah itu saudaranya atau rekan bisnisnya atau teman-temannya, berkumpul rame-rame ya dengan beberapa orang. Tapi sepertinya di sini suasana biasa-biasa saja, tidak ada kegembiraan, tidak ada canda tawa, suasana hanya omong-omong kosong ya. Mungkin hanya sekedar bertemu, omong-omong kosong dan tidak ada tujuannya. Sedangkan kamu yang berhubungan dengan seseorang pejabat ya, di dalam situasi dan kondisinya, mungkin orang yang kamu pikirkan ini sedang tertekan pada situasi pekerjaannya ya, terlalu padat, terlalu repot, sehingga di sini dia tidak bisa berkomunikasi baik dengan kamu ya, karena jadwal pekerjaannya terlalu padat. Ini dia juga kondisi kesehatannya naik turun ya, mungkin terlalu padat pekerjaannya dan dia pun terforsir ya dengan pekerjaan ini, sehingga kondisi kesehatannya sedikit menurun dan dia pun sangat kecewa karena tidak bisa berkomunikasi dengan kamu secara intens. Bisa juga orang yang kamu pikirkan ini ya, seseorang pejabat ini, mungkin dia mengalami suatu tekanan dari pekerjaannya, sehingga di sini dia mengalami kayak stres ya, dan dia pun merasa pusing dengan pekerjaan yang dihadapi saat ini. Sepertinya di sini komunikasi kalian tidak begitu baik ya. Jika kalian berkomunikasi, sehingga di sini akan ada rasa sakit hati ya, sehingga muncullah kata-kata yang sedikit agak kasar saat berkomunikasi. Mungkin pun sepertinya banyak kekecewaan ya, sehingga kamu dan dia, jika kalian berhubungan baik, di sini kamu dan dia banyak bertengkarnya, banyak salah pahamnya, dan kalian pun tidak mau saling komunikasi. Tetapi walaupun tidak saling komunikasi, kamu dan dia pikirannya selalu fokus pada kalian masing-masing ya. Kamu memikirkan dia, dia memikirkan kamu, walaupun kamu bertengkar ya. Dan dia pun selalu merasa berat sekali jika tidak komunikasi dengan kamu, dan dia selalu memikirkan kamu terus, atau sebaliknya kamu pun selalu memikirkan dia terus. Untuk kalian yang sedang berpisah atau kalian yang sudah tidak berkomunikasi kembali, sepertinya di sini kamu dan dia sama-sama bingung ya. Sebenarnya hati kalian itu ingin sekali berkomunikasi yang baik dengan dia, dan dia pun ingin sekali berkomunikasi yang baik dengan kamu. Tetapi di sini sepertinya kalian sama-sama bingung ya, untuk mengawalinya itu bagaimana. Inilah yang membuat komunikasi kalian putus dan tidak bisa berkomunikasi kembali, sehingga lost kontak sampai sekarang ya. Dan kalian pun di sini akhirnya timbul ya perasaan curiga, cemburu. Jangan-jangan dia telah mempunyai istri, jangan-jangan dia telah mempunyai suami, atau jangan-jangan dia telah mempunyai pengganti kamu atau pengganti dia, pikirannya itu. Dan jangan-jangan dia sudah tidak suka sama aku, jangan-jangan dia sudah tidak perhatian sama aku lagi. Walaupun kalian berpisah, sepertinya bayangan-bayangan kamu, bayangan-bayangan dia tidak bisa hilang ya.
selalu ada di pikiran kalian masing-masing. Sehingga di sini entah kamu atau dia ya, kadang-kadang kepikiran ingin segera datang menghampiri kamu, tetapi di sini dia sangat malu ya. Bisa juga di sini sebagian kamu yang mempunyai sahabat baru ya, dia adalah seseorang pakai kacamata, atau sebagian seseorang cowok hitam manis, atau bisa pula seseorang yang lebih muda dari kamu. Jika kalian berhubungan baik dengan dia, mungkin di sini dia akan segera datang menghampiri kamu ya. Di sini sepertinya dia akan segera datang ke kamu. Dia adalah sahabat barumu. Sebagian di sini nanti untuk yang dewasa, sebagian pula nanti ada yang tutup selambu. Mungkin kamu saat ini sedang mengalami suatu kebahagiaan ya di dalam kehidupanmu. Apapun yang kamu jalani begitu bersinar sekali di dalam kehidupanmu saat ini. Walaupun kamu sebenarnya sangat terluka ya, karena orang di masa lalu. Di sini juga kamu sepertinya menjadi seseorang yang sangat tegas ya, dan kamu pun menjadi seseorang yang sangat mandiri. Kamu pun berusaha menuntut ya pada seseorang rekan bisnismu, teman-temanmu, atau orang-orang sekitar kamu untuk bisa menuruti kemauanmu. Di sini pun kamu mengambil keputusan, coba usahakan imbangi dengan dunia dan spiritualmu. Karena apa? Dengan kamu mengimbangi dunia dan spiritualmu, keimananmu, walaupun kamu mengambil suatu keputusan yang sangat tegas. Tegas bisa diartikan dalam dua hal. Tegas karena egois, atau tegas karena situasi dan kondisi yang memang harus ditegaskan. Jadi kuatkan imanmu, kuatkan spiritualmu. Di situ nanti kamu bisa menilai tegasnya ini tegas karena situasi, atau tegasnya ini karena tegas egois atau untuk kepentingan diri sendiri. Di sini kamu berusaha untuk membuka lembaran baru dan mengawali semua dengan keyakinanmu ya, bahwa kamu bisa menjalani perjalananmu ini dengan penuh semangat, dengan penuh pengalaman di masa lalu. Kamu pun sepertinya tidak takut ya untuk menjalani kehidupan ke depannya. Sepertinya di sini kamu berusaha kerja keras membuka lembaran baru untuk mencapai apa yang kamu inginkan, yaitu keuangan yang stabil. Mungkin di sini kamu berusaha ya mencari kestabilan kehidupanmu, dan kamu pun berusaha menyelesaikan masalahmu satu persatu dengan kondisimu keterpurukan di masa lalu. Sepertinya di sini kamu berusaha mengendalikannya ya, dan kamu pun berusaha mengendalikan emosimu, karena kamu bisa mengendalikan perasaanmu, amarahmu, dendammu pada seseorang yang telah mengkhianati kamu dulu. Atau bisa juga kamu berusaha mengendalikan amarahmu ya pada orang-orang yang tidak mendukung kamu, orang-orang lingkungan kamu yang tidak mendukung kamu, atau orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Kamu berusaha mengendalikan perasaan marahmu, dendammu pada orang-orang itu ya. Di sini kamu akan mengawali dan berusaha berjuang keras untuk pencapaianmu ke depannya. Kamu pun meninggalkan orang-orang yang telah mengkhianati kamu, dan kamu pun tidak mau ya tersakiti seperti dulu saat berhubungan dengan orang yang kamu pikirkan ini. Bisa juga kamu di sini tidak mau ambil pusing ya dengan perkataan orang-orang di sekitar kamu, atau kamu juga tidak mau ambil pusing ya dengan pikiran-pikiran negatif orang-orang di sekitar kamu. Di sini kamu berusaha menjaga perasaanmu ya, dan menjaga pola pikirmu. Ini sepertinya kamu takut ya, jika kamu berbuat kesalahan atau kamu berpikir negatif pada seseorang, pasti itu akan terjadi pada diri kamu sendiri. Di sini kamu berusaha menanamkan jiwa kamu untuk menjadi seseorang yang selalu berpositif thinkingnya, dan kamu tidak mau berpikiran negatif pada orang-orang yang selalu menghalangi kamu, selalu menyakiti kamu. Di sini kamu berusaha
menghilangkan perasaan itu, dan kamu menginginkan suatu kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Karena jika kamu menanamkan suatu kebaikan atau pikiran-pikiran positif, kamu pun yakin bahwa kebahagiaan itu pasti akan kamu dapat, walaupun itu masih lama ya, dan kamu tahu itu memerlukan proses yang sangat lama dan perlu waktu untuk menguji kesabaranmu, menguji keimananmu. Tapi di sini kamu tetap berjuang dan mempertahankan perasaan itu. Sedangkan dia ya, apa yang kamu pikirkan saat ini mempunyai kestabilan ekonomi yang sangat baik ya. Di sini dia begitu bahagia dengan apa yang dia miliki saat ini, dan dia pun merasa nyaman dengan kehidupan dia saat ini. Tetapi di sini sepertinya dia banyak kesombongan, keangkuhan, ya, keras kepala, tidak mau menuruti pendapat orang lain karena dia merasa nyaman dengan apa yang dia miliki saat ini. Mungkin saat ini dia penuh dengan materi ya, atau bisa juga dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sehingga di sini dia mempunyai power. Tetapi di sini juga dia mempunyai suatu tanggung jawab ya, untuk kehidupannya dia, untuk kehidupan orang-orang sekitar dia. Mungkin di sini dia ingin membahagiakan ya, dengan kenyamanan materi yang cukup. Dia mungkin akan membahagiakan keluarganya, dan dia pun di sini sepertinya lebih tegas ya pada keluarganya, atau pada dirinya sendiri. Di sini dia sebenarnya ingin sekali memberi bantuan-bantuan pada orang-orang yang dia inginkan. Mungkin di sini dia akan segera mendatangi orang-orang atau membantu orang-orang ya, untuk ekonomi atau untuk kestabilan kehidupan orang-orang yang dia bantu. Atau bisa juga di sini dia akan menawarkan suatu bantuan ke kamu ya, entah itu hubungan kerjasama atau sekedar bantuan finansial ke kamu. Lebih tegas ya, jika dia menawarkan suatu kerjasama, dia lebih tegas dan lebih tanggung jawab. Sedangkan dia jika membantu seseorang, mungkin dia akan mempertimbangkan bantuan-bantuan yang akan dia berikan. Bisa juga di sini dia akan membantu kamu ya, jika dia memiliki keuangan yang stabil, mungkin dia akan membantu kamu atau membantu orang-orang yang dia inginkan. Tapi di sini dia banyak pertimbangan. Sebelum membantu, dia menimbang-nimbang dulu, apakah kamu layak untuk dibantu, ataukah kamu layak untuk diberi. Apakah kamu mau menerima bantuan dia, apakah kamu mau menerima tawaran dia. Dia di sini banyak pertimbangan ya. Sebelum melangkah dia banyak pertimbangan, karena dia takut ya, takut terluka karena sesuatu hinaan atau sesuatu yang menyakitkan ke dia. Sepertinya di sini dia juga telah mempunyai kekuatan ya, bahwa kehidupan dia saat ini dia sudah pegang, dan dia pun akan mengawali kehidupan dia untuk kedepannya dan menuju apa yang dia inginkan saat ini. Harapannya dia adalah kebahagiaan di dalam hubungan. Mungkin dia menginginkan cinta yang tulus ya, yang selama ini diharapkan adalah cinta yang benar-benar tulus di dalam hati, tanpa suatu sandiwara atau drama-drama. Karena dia di sini menginginkan dan mengharapkan bahwa kebahagiaan itu ada pada sesuatu cinta yang benar-benar tulus. Mungkin orang yang kamu pikirkan ini ya, ingin sekali membantu kamu. Jika dia akan membantu kamu atau membantu orang-orang sekitarnya, mungkin dia akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Sehingga di sini dia selalu berharap ya, dia akan selalu menebarkan kebaikan di dalam kehidupannya, dan dia yakin bahwa nanti jika dia menolong orang, pasti dia akan menemukan kehidupan di dalam kehidupannya menjadi lebih baik. Di sini di sini kamu diharuskan untuk introspeksi diri ya, banyak-banyak introspeksi diri,
Banyak-banyak menilai sesuatu permasalahan satu-satu. Jangan semua permasalahan kamu pikir sendiri. Karena jika kamu memikirkan semua masalah kamu pikir sendiri, dan kamu pun tidak tahu tujuan hidupmu mau kemana. Usahakan selesaikan satu persatu. Jika hubunganmu dengan seseorang ini berpisah, kamu harus introspeksi diri. Mungkin di sini ada suatu perbedaan ya di antara kamu dan dia, entah itu perbedaan dalam segi materi, atau perbedaan dari keyakinan, atau perbedaan dari kultur keluarga. Kamu harus mengerti itu. Apakah ini memang harus dipertahankan, ataukah memang harus dilepas. Sedangkan untuk masalah kehidupannya, untuk masalah kehidupan kamu harus lebih fokus. Titik masalah yang membuat kamu tidak bisa maju itu karena apa? Apakah kamu kurang gairah, kurang semangat, sehingga di sini kamu banyak bermalas-malasan dan tidak tahu harus berpikir bagaimana? Coba kamu lebih tenang, coba kamu lebih rileks. Tanyakan dalam hatimu, apa yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu. Jika kamu menginginkan suatu usaha apa yang cocok bagiku? Tanyakan pada hatimu. Supaya apa? Supaya tidak rugi ya dalam mengeluarkan modal-modal yang akan dikeluarkan nanti. Sedangkan untuk kamu yang sedang mengalami suatu lilitan hutang ya, coba kamu lebih fokus satu tujuanmu. Apa yang harus kamu selesaikan dulu? Jika kamu terlilit suatu masalah hutang piutang, dari mana sumbernya yang membuat kamu menjadi agak kesulitan? Selesaikan satu itu, cari jalan keluarnya. Setelah itu kamu nanti akan menentukan mana yang akan kamu selesaikan selanjutnya. Sedangkan kamu yang sedang mengalami sakit ya, kamu yang sedang mengalami sakit, coba usahakan introspeksi diri ya. Di sini diusahakan semuanya harus banyak fokus ya pada apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Seandainya kamu sakit ya, kamu coba introspeksi diri. Apakah sakit ini karena disebabkan makanan-makanan yang kamu konsumsi kurang baik ya? Coba dalam 3 hari atau 1 minggu dihindari. Coba makan-makan yang sehat, makan-makan yang tidak membuat kamu menjadi sakit. Di sini kamu harus banyak membersihkan organ-organ di dalam tubuhmu dari racun-racun yang mungkin yang kamu konsumsi ya, entah itu makanan atau minuman yang tidak sehat buat kamu. Sedangkan untuk yang sakit karena amarah ya, coba kamu introspeksi diri. Mungkin sakit ini disebabkan dari amarah kamu, dendam kamu, sehingga muncullah penyakit-penyakit di dalam hati kamu, di dalam dada kamu, dalam tubuh kamu, muncullah penyakit-penyakit itu. Coba dihilangkan dendamnya, dihilangkan marahnya, supaya penyakit-penyakit itu hilang di dalam tubuh. Jika kamu bisa fokus pada apa yang kamu tuju, kamu pun di sini nanti bisa menentukan jalan hidupmu. Di sini ada 2 pilihan. Jika kamu dalam kehidupan ya, percintaan, kamu terpuruk di masa lalu, kamu pun tidak bisa maju ke depan, dan kamu pun hanya mengingat kenangan-kenangan. Sedangkan kejadian di masa lalu itu tidak akan bisa terulang kembali. Sedangkan kejadian saat bersama orang yang kamu cintai ini, dia telah pergi meninggalkan kamu untuk yang 1 tahun 2 tahun ya. Sedangkan untuk yang 1 bulan, coba kamu banyak-banyak introspeksi diri ya. Mungkin yang untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih dibenahi. Untuk yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, coba kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri. Kejadian 1 tahun 2 tahun tidak bisa terulang kembali, dan kamu pun tidak bisa duduk diam di sini ya, menunggu dan mengharapkan seseorang itu untuk kembali. Di sini kamu harus melangkah maju ke depan. Kamu pun tidak bisa mundur ke belakang. Perjalanan kita harus tetap maju ke depan. Kita pun tidak bisa mundur untuk kembali pada situasi atau kondisi di masa lalu. Di sini kamu yang sedang berhubungan dengan seseorang yang ada masalah
dalam 1 bulan ini ya. Coba kamu introspeksi diri. Sebelum kamu melangkah ke depan, kamu introspeksi diri dan benahi hubunganmu dengan seseorang ini. Jika kamu terburu-buru karena emosi, kamu di sini ada 2 pilihan. Kamu pun terjebak dalam 2 pilihan ini. Sedangkan untuk kamu yang sedang terlilit masalah hutang ya, fokus pada tujuanmu. Apa sebenarnya yang terjadi pada kamu? Sumber masalah itu dari mana? Jika masalah dari suatu sumber, coba gunakan kreativitasmu, usahamu kembangkan, pelan-pelan, semua akan terselesaikan. Jika kamu tidak mau menggunakan kreativitasmu, usahamu, kerja kerasmu, kamu pun akan terjebak pada semua pintu-pintu ini. Tetapi jika kamu mau berusaha dan bekerja keras, kamu pun akan menemui pintu yang kamu inginkan, yaitu sumber kehidupanmu. Tapi memang prosesnya agak lama, karena tanjakan ini begitu tinggi sekali. Di sini kamu harus berjuang keras, bersabar, dan berdoa. Pasti kamu akan menemukan pintu rezeki kamu, dan kamu pun akan menutup pintu-pintu yang menghambat kamu. Sedangkan untuk kamu yang sedang sakit ya, kamu harus banyak introspeksi diri. Dari manakah sumber penyakit itu? Dari makanan atau dari perasaanmu, emosimu ya? Coba di sini kamu atur ya, pola makanmu, pola pikirmu. Jika kamu bisa mengatur semuanya, otomatis kamu akan menemukan satu pintu, yaitu pintu kesehatan jiwa, ragamu, dan rohanimu. Disitulah kamu akan menemukan ketenangan di dalam kehidupanmu. Karena di sini kamu adalah seseorang yang sangat penuh gairah, dan kamu adalah seseorang yang sangat tegar, sangat semangat. Walaupun kamu sudah berumur ya, sebagian di sini ada yang sudah berumur, kamu sangat semangat, jiwa muda, kamu pantang menyerah. Sedangkan dia saat ini hanya bisa menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang dan menunggu situasi akan berubah. Sepertinya dia masih menunggu ya, walaupun ini masih dalam proses. Dia berjalan menuju timba. Sedangkan timba itu, jika timba ini tidak ada yang menggerakkan, dan jika timba ini tidak ada yang mengayuh, timba ini tidak akan bekerja. Karena di sini, jika timba ini tidak bekerja, otomatis hanya bisa menunggu dan mengharapkan. Mungkin orang yang kamu pikirkan saat ini, dia hanya bisa menunggu ya, menunggu seseorang untuk segera datang, dan menunggu seseorang untuk segera menimbanya. Mungkin orang yang kamu pikirkan saat ini banyak menunggu dan banyak mengharap keajaiban akan datang ke dia. Tetapi di sini sepertinya dia hanya memendam perasaannya ya, dan dia pun tidak mengungkapkan perasaannya itu ke kamu, ke orang-orang yang dia cintai ya. Di sini dia hanya menunggu dan menunggu dan menunggu, entah sampai kapan dia akan menunggu, karena dia pun tidak tahu sampai kapan dia akan menunggu, dan dia pun tidak tahu, dan dia pun tidak mau bekerja keras untuk mengayuh atau menimba air yang di dalam timba ini. Dia hanya bisa naik dan hanya menunggu, dan dia hanya bisa menyimpan perasaannya itu. Sedangkan kamu di sini, kamu adalah seseorang yang sangat gairah. Mungkin kamu saat berhubungan dengan orang ini, kamu lebih aktif ya daripada dia. Dia lebih pasif. Mungkin kamu lebih gairah dalam menjalani kehidupan, sedangkan dia lebih pasif ya. Di sini untuk pesan alam semesta, envy ini iri ya. Aku sama sekali seperti mereka, tapi dengan cerita yang beda. Kamu sama seperti aku, kamu sama seperti mereka. Cuma di sini cerita kita berbeda ya. Tetapi sebenarnya cerita kehidupan kita itu sama. Cuma beda versi. Jadi di sini kamu tidak perlu melihat orang lain itu bahagia, pasti enak hidupnya. Tidak. Semua itu sama. Cuma mereka yang kamu lihat itu, dia adalah seseorang yang sangat tegar.
dan dia pun bisa menutupi kesedihannya. Di sini loneliness, kamu tidak sendirian ya. Kamu tidak kesendirian di dalam kesedihanmu. Mereka, orang-orang ada di sekitar kamu, yaitu leluhur kamu, nenek buyutmu, para malaikat penjagamu, ya. Doa dan keyakinanmu itu ada di sekitar kamu, dan ilahi pun ada di sekitar kamu. Dialah yang memberi kekuatan kamu sehingga kamu bisa menghadapi semua permasalahan yang kamu hadapi sampai saat ini. Sedangkan pesan cinta dari dia ya. Pesan cinta dari dia di sini, dia mengatakan, kamu tidak mengerti mengapa ini terjadi. Semua ini terjadi pada hidupmu dan pada hidupku. Ini adalah suatu kejadian yang mana kejadian ini akan terungkap untuk kehidupanmu dan kehidupanku. Mungkin kamu dipertemukan dengan seseorang ini adalah suatu karma di masa lalu, atau suatu perjalanan di dalam kehidupanmu di masa lalu. Di sini power ya. Di sini kamu dihadirkan untuk dia, untuk pelajaran kehidupan dia. Dia dihadirkan untuk kamu, untuk pelajaran kehidupan. Dia dihadirkan untuk kamu, untuk pelajaran kehidupan buat kamu. Dengan kejadian ini, kamu menjadi seseorang yang sangat kuat. Dengan kejadian ini, dia menjadi seseorang yang sangat kuat. Mungkin di sini ya, hubungan kamu dan dia adalah suatu hubungan yang direstui oleh ilahi ya, dan dipertemukan oleh ilahi untuk kalian entah itu menikah atau suatu hubungan yang sangat penuh kebahagiaan ya. Semua itu sudah diatur oleh ilahi. Di sini juga sepertinya di dalam rumah tanggamu atau di dalam hubungan kamu dan dia begitu sangat bahagia. Dan kamu pun sangat penuh gairah dalam menjalani kehidupan dengan dia. Dan di sini sepertinya juga kamu dan dia mempunyai rencana untuk kehidupan di masa depan di dalam rumah tangganya. Tetapi hubungan kamu dan dia adalah sebuah karma di masa lalu. Mungkin leluhur-leluhurmu dulu ya, nenek buyutmu pernah berpisah dengan orang yang dia cintai, dan dia pun sangat merana, sehingga di sini anak cucunya, turunannya dipertemukan kembali dengan orang yang dia cintai di masa lalu. Inilah pembayaran karma, yang mana pembayaran karma itu tidak bisa abadi ya, dan suatu saat akan dipisahkan kembali dengan cerita sesuatu yang sangat menyakitkan. Entah itu manipulasi pada seseorang, entah kamu atau dia yang berbuat curang ya, sehingga terjadilah perpisahan. Ini nanti akan terjadi kembali pada anak cucu kamu di generasi berikutnya dengan cerita hampir sama, cuma beda versi. Inilah readingan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran atau sekedar hiburan. Tetap selalu bijak dalam menilainya. Tetap semangat. Salam sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.